Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Nah, bulan ini gereja kita masuk dalam bulan keluarga. Dan ini keluarga merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena itu setiap bulan Oktober kita membahas topik-topik mengenai keluarga. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang berjudul warisan keluarga. Nah, saya ajak kita untuk membaca satu bagian Alkitab dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat pertama hingga yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga yang ke-7. Nah, saudara, ayat ini adalah diucapkan oleh Musa pada waktu orang-orang Israel yang setelah keluar dari tanah Mesir, dia akan masuk ke tanah Kanaan. Nah, sebelum masuk ke tanah Kanaan, firman ini disampaikan. Ayat yang pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 4, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita bicara tentang warisan keluarga, pasti secara sekilas langsung kita berpikir tentang warisan harta benda. Betul tidak? Ya. Warisan kekayaan itu hal yang sangat wajar sekali karena kita ingin memberikan sebuah setidaknya sedikit kepastian kepada anak kita atau cucu kita bagaimana mereka bisa sejahtera juga di dalam kehidupan mereka. Dan itu memang merupakan kerinduan hati Tuhan bahwa anak cucu kita pun juga terpelihara dengan baik. Ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa ketika kita bicara soal warisan, seringkali warisan yang berupa kekayaan itu baik, tapi seringkali juga bisa berakibat tidak baik. Betul? Yang akhirnya membuat pertengkaran di antara saudara. Yang akhirnya juga ketika menerima warisan justru bukan makin keras berusaha, tapi bisa malah menjadi malas. Nah, saudara, tetapi kalau kita lihat apa yang dikatakan Billy Graham ini, dia katakan bahwa kita tahu ya Billy Graham, dia seorang pengkhotbah dari Amerika yang sangat terkenal dan beberapa presiden Amerika juga pada waktu dilantik didoakan oleh dia. Jadi sangat ternama dan juga pelayanannya sangat baik, sampai akhir hidupnya dia menjaga integritas dan pelayanan juga sangat baik. Dan dia katakan warisan terbesar yang dapat diberikan seseorang kepada anak-anak dan cucunya bukanlah uang atau hal-hal materi yang dikumpulkan sepanjang hidupnya, melainkan warisan berupa karakter dan iman. Jadi warisan terbesar yang dapat diberikan seseorang kepada anak-anak dan cucu-cucunya bukanlah soal harta, tetapi warisan berupa karakter dan iman. Dan kita tahu ketika memiliki iman dan karakter yang benar, yang baik, maka itulah yang akan menjaga dia di dalam masa depannya. Dan itulah yang diungkapkan di dalam pasal yang tadi kita baca, ayat-ayat yang kita baca. Di mana ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang tadi kita baca, itu merupakan ayat yang mana Tuhan mengingatkan kepada orang Israel yang waktu itu akan masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara, kita tahu bahwa kitab Musa, kitab pertama awal-awal itu ada 5, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan.
Ya. Nah sebetulnya perintah Tuhan sudah disampaikan khususnya di Keluaran, Imamat, hukum-hukumnya begitu ya. Nah tetapi pada waktu di Ulangan, makanya dinamakan Ulangan, karena mengulang kembali dan menegaskan kembali hal-hal apa yang penting untuk mereka pegang secara pribadi sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan hal-hal yang perlu mereka pegang dan mereka wariskan terus kepada anak-anak mereka. Supaya anak-anak mereka, generasi-generasi berikutnya tetap menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Sehingga penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan mereka. Dan kesejahteraan yang dari Tuhan dapat mereka rasakan. Nah saudara, itulah yang menjadi tujuan. Sehingga mereka sangat menekankan sekali bagaimana mereka betul-betul bukan hanya untuk diri mereka, tapi ini lintas generasi. Nah saudara, pertanyaannya adalah, apa sebetulnya yang mereka wariskan dalam bentuk iman itu, iman yang seperti apa? Nah sebelum kita masuk ke situ, saudara, Bilangan Research Center itu sebuah lembaga research yang banyak meriset tentang kekristenan di Indonesia, dan ini sangat membantu sehingga kita tahu apa yang terjadi di dalam kekristenan dan menolong kita untuk memberikan arah di dalam pelayanan. Nah, pada tahun 2021 itu ada survei kepada hampir 5.000 orang, anak remaja dan pemuda, itu di 108 kota di Indonesia. Didapati beberapa hal yang sangat penting, ya ini ada satu pertanyaan yang diberikan di dalam survei itu. Siapa yang paling berpengaruh membawa mereka kepada Yesus? Saudara, persentase terbesar bukan gereja. Gereja hanya 19,2. Tetapi persentase terbesar siapa? Orang tua. 73,1% orang yang remaja dan pemuda Kristen ketika ditanya, orang tua mereka lah yang memperkenalkan mereka kepada Yesus. Jadi peran dari orang tua ini sangat signifikan sekali. Melebihi daripada peran gereja sebetulnya. Nah ketika dikatakan peran orang tua, bisa jadi orang tua kandung, bisa juga berarti itu adalah kakek maupun neneknya, ya, maupun juga kalau kita lihat tidak sedikit juga pengaruh dari paman, bibi, sehingga keponakan-keponakannya bisa percaya Yesus. Nah saudara, oleh karena itu pada waktu kita bicara topik ini tidak bicara tentang kita yang hari ini punya anak-anak kecil saja, tetapi juga kalau hari ini kita sudah tidak punya anak kecil, mungkin suatu waktu kita punya cucu. Ini juga pesan buat kita. Karena saya melihat tidak sedikit orang yang percaya kepada Yesus bertumbuh dalam imannya oleh karena pengaruh dari kakeknya maupun dari neneknya. Saya punya teman, dia sampai sekarang umur 60 lebih, belum punya anak, ya, belum punya anak sampai sekarang, dan nampaknya memang Tuhan tidak mengaruniakan dia anak. Tetapi dia itu dengan keponakan-keponakannya, anak-anak adiknya itu sangat dekat. Dan banyak hal mereka itu menolong keponakan-keponakannya ini bisa kenal Tuhan. Dan ketika ada masalah-masalah tertentu, kadang cerita kepada papanya, papa mamanya, kadang juga cerita kepada empeknya ini atau pamannya ini. Jadi walaupun mungkin hari ini kita sebagai suami istri yang mungkin tidak dikaruniai anak oleh Tuhan, tapi Tuhan juga mungkin menitipkan sesuatu untuk kita kerjakan, yaitu keponakan-keponakan kita, maupun juga mungkin generasi-generasi muda yang ada di gereja kita, yang Tuhan titipkan untuk kita bina sehingga mereka bisa kenal Tuhan. Saudara, jadi ini satu hal yang sangat dibutuhkan sekali, bagaimana peran orang yang lebih tua menolong generasi yang lebih muda. Dan khususnya kita yang sudah punya anak atau masih punya anak kecil-kecil, ini peran kita sangat penting sekali. Nah saudara, kemudian pertanyaan selanjutnya di dalam survei ini, apakah orang tua juga membimbing pertumbuhan rohani selanjutnya? Maka dari 73,1% tadi, hanya 23% yang mengatakan iya. Artinya hanya 23% orang tua yang memperkenalkan Yesus kepada anak-anaknya, ternyata hanya 23% yang bisa menolong anaknya bertumbuh di dalam iman.
Nah, saudara, ini bukan hal yang mengagetkan karena memang ini hal yang tidak mudah untuk menolong anak-anak bertumbuh dalam iman. Dan kalau misalnya orang-orang Kristen tidak tahu bagaimana caranya menolong anaknya bertumbuh dalam iman, salah satu yang perlu disalahkan siapa? Gereja juga. Artinya gereja juga harus menolong keluarga-keluarga, orang tua untuk menolong anak-anaknya bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, itulah sebabnya pekan keluarga seperti ini sangat penting sekali. Dan kita akan melihat sebetulnya apa yang perlu kita tanamkan dalam diri anak-anak menurut pasal ayat-ayat yang tadi kita baca. Ya sudah, ada dua hal. Nah, yang pertama ini dan yang kedua nanti kita akan lihat ini. Ya. Nah, yang pertama yang perlu untuk ditekankan atau diajarkan kepada anak-anak adalah bahwa tentang siapa itu Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ayat 4 katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, waktu kita dengar kata Tuhan itu Esa, ini sangat biasa banget, bukan? Sepertinya sudah sering diucapkan waktu di sekolah. Ketuhanan yang Maha Esa, begitu ya. Nah, saudara, tetapi kalau untuk konsep bangsa Israel pada waktu itu, ini perlu sekali ditekankan. Kenapa? Karena mereka hidup di antara bangsa-bangsa yang begitu banyak di sekitar mereka. Dan setiap bangsa itu punya Allah sendiri. Dan rata-rata setiap bangsa itu punya Allah-Allah atau ilah-ilah atau dewa-dewa yang tidak cuma satu tapi sangat banyak dewa. Orang-orang Mesir punya banyak dewa. Orang-orang Asyur punya banyak dewa. Orang-orang Babel juga punya banyak dewa. Makanya mereka ini tinggal di antara bangsa-bangsa yang memegang politeisme. Banyak dewa-dewa yang mereka yakini ada di dunia ini. Dan mereka juga hidup di antara konsep henoteisme. Nah, henoteisme itu adalah konsep di mana banyak dewa, tetapi ada satu dewa yang paling tinggi, yang paling utama, yang mana lebih hebat daripada dewa yang lain. Nah, saudara, tetapi kepada orang Israel ditanamkan, Allah bukannya salah satu dari dewa-dewa, atau Allah adalah dewa tertinggi dari dewa macam-macam yang lain. Enggak begitu. Tapi Tuhan adalah Allah yang Esa. Yang Esa, Tuhan itu Esa. Esa itu artinya adalah hanya satu-satunya Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada yang lain. Hanya ada satu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan manusia, kita semua, hanya ada satu Tuhan. Dan Tuhan ini adalah Tuhan yang bukan hanya menciptakan kita, tapi juga berkuasa, berdaulat atas hidup kita dan atas alam semesta ini. Artinya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan atas semesta ini. Dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan kehendaki atas hidup kita. Dia berotoritas penuh dan itu adalah Tuhan yang Esa. Nah, ini satu pemahaman yang sangat penting sekali di dalam iman Kristen. Bahwa tidak banyak dewa-dewa tetapi hanya ada satu Tuhan. Itu Tuhan yang Esa. Nah, so itu yang ditekankan kepada orang Israel. Yang kedua adalah Tuhan itu Allah kita. Nah, ini menarik sekali adalah karena bukan hanya bicara tentang siapa itu Tuhan secara konsep di mana Tuhan itu berkuasa, Tuhan yang berkehendak atas hidup kita, berdaulat melakukan apapun, tapi ternyata Tuhan juga adalah Tuhan itu adalah Allah kita. Artinya ini mengingatkan orang Israel kepada apa? Perjanjian Tuhan dengan Abraham. Di mana pada waktu itu Abraham belum mengenal siapa Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, memperkenalkan diri dan kemudian mengatakan kepada Abraham, aku akan menjadi Allahmu dan kamu serta keturunanmu itu akan menjadi umatku. Dan kemudian diadakan ikatan perjanjian, kita tahu itu, dan kemudian dibelah hewan yang dilakukan sendiri oleh Tuhan sebagai, dan darahnya itu dipakai untuk perjanjian. Dan sejak itu ada satu pernyataan bahwa Tuhan itu adalah Allah bagi Abraham dan keturunannya. Dan keturunannya itu orang-orang Israel itu adalah umat Allah. Nah, saudara, pada waktu bicara soal perjanjian ini bukan oleh karena Abraham layak menerima
status sebagai umat Allah. Tetapi oleh karena inisiatif Allah sendiri yang melayakkan Abraham, memanggil Abraham untuk menjadi umatnya. Nah saudara, itu perjanjian lama, perjanjian Abraham. Tetapi itulah sebabnya di dalam perjanjian baru sampai kepada puncaknya di dalam diri Tuhan Yesus. Bahwa itu adalah sebuah perlambangan di dalam perjanjian lama, di mana kemudian di dalam perjanjian baru Allah sendiri hadir di dalam diri Tuhan Yesus. Hadir di dalam dunia. Untuk apa tujuannya? Yaitu supaya menjalin relasi dengan manusia yang berdosa. Dan dia kemudian menanggung semua hukuman kita. Supaya kita yang percaya kepada dia kembali kepada Kristus. Dan kembali kepada Allah dan diterima oleh Allah sebagai umat Allah yang dikasihi oleh Allah. Sama seperti kemudian Tuhan memelihara orang Israel ketika ikatan perjanjian itu ada antara Tuhan dengan kita. Kita menjadi anaknya, maka Tuhan bukan hanya memberikan pengampunan. Tuhan juga menyertai kita selama-lamanya. Dari sekarang hidup di dunia ini, sampai kita nanti meninggalkan dunia ini, itu ada jaminan hidup yang kekal. Artinya Tuhan bersama kita, sekarang dan selama-lamanya. Nah saudara, itulah yang ditunjukkan Musa kepada orang Israel pada waktu itu. Betapa Tuhan itu punya relasi yang sedekat dengan kita. Ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan itu menyatakan kasih-Nya, pemeliharaannya yang luar biasa kepada orang Israel. Maka sebelum mereka masuk, mereka diingatkan hal ini. Karena mereka 40 tahun putar-putar di padang gurun. Dan setiap hari ketika siang hari, Alkitab mencatat apa? Ada tiang awan yang menaungi mereka. Nah, ada tiang awan yang menaungi mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Saudara, hari ini kita tahu Semarang panasnya minta ampun, betul ya? Berapa hari ini? Kita coba bayangkan di padang gurun itu seperti apa. Tapi dalam hal yang seperti itu saja, Tuhan memberikan tiang awan kepada orang Israel supaya tidak kepanasan. Pada waktu malam hari, Tuhan memberikan tiang api supaya mereka juga tidak kedinginan dan ada penerangan pada waktu malam. Surah itu menunjukkan betapa Tuhan itu dekat dengan umatnya, Tuhan mengasihi umatnya, dan bahkan Tuhan menjaga. Dan Tuhan tetap setia walaupun kadang-kadang orang Israel tidak setia. Begitu juga Tuhan dengan kita. Bukan hanya Tuhan yang esa, tapi adalah Tuhan yang ingin memelihara atau memiliki relasi dengan kita. Saudara, pada waktu salah satu ilustrasi yang diberikan, ada salah satu training penginjilan. Pada waktu kita sudah percaya kepada Kristus, itu seperti orang bersalaman, begitu. Nah kalau salaman kita kan begini ya, tapi salamnya bukan salam begini tapi salam Romawi. Orang Romawi salamannya begini. Nah, saudara, ini menunjukkan bagaimana ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita itu dipegang oleh Tuhan. Kita berpegang pada Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita seringkali melepaskan pegangan kita, betul? Seringkali kita tidak setia, betul? Tapi ada satu pegangan yang tetap memegang kita. Inilah yang menunjukkan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Nah ini yang mau ditekankan oleh Musa kepada orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan inilah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Iman kepada Yesus. Dan inilah juga hal yang sangat penting di dalam kehidupan anak-anak kita. Dan nanti kita bahas lebih lanjut. Ya. Dan hal yang kedua ketika mereka tahu bahwa mereka adalah sebetulnya umat yang sering kali berdosa, tapi tetap dikasih oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, dipegang oleh Tuhan. Maka Musa mengingatkan, kasihlah Tuhan Allahmu di negeri yang nanti aku berikan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Itu artinya apa? Artinya bahwa orang Israel diminta menyadari bahwa seluruh keberadaan kita itu adalah semuanya dari Tuhan. Kita hidup kita dari Tuhan. Kita punya sesuatu, kesehatan,
kesehatan juga dari Tuhan. Kita punya sesuatu dalam hidup kita, harta benda, semuanya itu juga adalah pemberian Tuhan. Hari ini Tuhan mau memberikan hidup, Tuhan berikan hidup kepada kita. Hari ini Tuhan mau ambil hidup kita. Dia juga tidak minta pertimbangan kita untuk mengambil hidup kita. Betul? Jadi sepenuhnya kita adalah semata-mata hanya bergantung kepada anugerah Tuhan. Hanya bergantung pada kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengajak orang Israel untuk menaati Dia dengan penuh kasih. Oleh karena Tuhan bisa lakukan apapun dalam hidup kita. Tapi Tuhan memilih mengasihi kita, menyayangi kita, dan menyertai hidup kita. Maka sudah sepantasnya kita memberikan hidup kita, hati kita, waktu kita, harta kita, semuanya adalah milik Tuhan. Dan kita bisa berkata, Tuhan pakailah semuanya seperti yang Tuhan mau. Seluruh hidupku hanya bagi Tuhan. Nah saudara, itu yang kedua yang mau ditekankan oleh Musa. Yang pertama tadi adalah relasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana sikap hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saudara, dan inilah yang penting juga untuk, dua hal inilah yang penting untuk kita wariskan kepada anak-anak kita. Saudara, ada seorang bernama James Dobson. Dia adalah seorang penulis buku dan juga seorang hamba Tuhan yang banyak berbicara tentang keluarga, pembinaan keluarga. Ya. Dan bukunya sangat banyak sekali James Dobson ini. Dan dia katakan begini, tidak cukup hanya membesarkan anak-anak yang sekedar percaya kepada Tuhan dan menghadiri ibadah gereja. Tujuan utama kita menolong anak-anak kenal Tuhan itu adalah melatih mereka untuk hidup bagi Kristus. Bukan hidup bagi diri sendiri. Tapi hidup bagi Kristus. Juga bukan hidup untuk agenda orang tuanya. Bukan, tapi hidup bagi Kristus. Dan untuk mengenal Dia dan mencari Dia. Maka itulah sebabnya kita bersyukur kalau zaman dulu orang Israel tidak punya Alkitab. Dia hanya berdasarkan itu, kemudian ditulis. Hari ini kita bisa punya Alkitab yang cukup lengkap, di mana kita bisa mengenal Tuhan secara lebih utuh. Nah itulah sebabnya gereja kita juga selalu menekankan tentang pengenalan kepada Tuhan. Bukan hanya soal praktis, tetapi pengenalan Tuhan itu sangat penting. Konsep tentang siapa Tuhan, apa yang Tuhan lakukan itu sangat penting sekali. Dan itulah yang kita coba tanamkan, baik di dalam firman Tuhan yang disampaikan, maupun juga di dalam lagu-lagu. Walaupun lagu-lagunya lagu-lagu baru, tapi itu sudah dipilih oleh tim yang ada juga di situ, Pendeta Ponco, yang memikirkan bagaimana lagu-lagu itu memiliki pengajaran yang baik, yang menolong kita memiliki konsep yang benar tentang Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kita menolong anak-anak kita, atau cucu kita, atau keponakan kita untuk bisa memiliki warisan iman. Nah, saudara, ada dua hal. Yang pertama, ini ayat yang ke-6, nanti kita akan melihat ayat yang ke-7. Nah, ayat yang ke-6 dikatakan begini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah yang diperintahkan tadi ada dua, soal bagaimana relasi dengan Tuhan, yang kedua adalah soal hidup mengasihi Tuhan. Haruslah engkau perhatikan. Nah, saudara, kata perhatikan di sini, ini bukan hanya mendengar, memperhatikan waktu mendengar, tetapi betul-betul memahami apa yang Tuhan maksudkan dan kemudian menyimpan, memegang itu di dalam hatinya, menyimpan dalam hatinya dan dijadikan sebuah prinsip hidup dan itu dilakukan di dalam kehidupannya. Jadi ini bicara soal apa? Sebagai orang tua kita diharapkan memberikan sebuah keteladanan. Bahwa kita sendiri sudah memiliki relasi pribadi dengan Tuhan dan kita sendiri juga sudah memiliki hidup yang terus belajar untuk mengasihi Tuhan. Nah, Saudara Pendeta Yakub Trihandoko pernah mengatakan begini, mengajar kepada anak itu seperlunya, tetapi memberi teladan itu seutuhnya. Di dalam segala hal yang kita lakukan, kita memberi teladan kepada anak-anak kita. Saudara, ini teladan sangat penting. Nah, saudara, bentuk teladan yang bisa kita lakukan adalah apa? Ada banyak hal. Memang betul-betul kita sudah percaya Yesus. Maka pertanyaan hari ini, saya tidak tahu apakah di antara kita masih ada yang belum percaya mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hal yang paling utama dalam hidup kita. Karena dengan kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan menerima kita. Dan Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Sekali anak, kita tetap anak untuk selama-lamanya. Dan itu perlu untuk kita sebagai orang tua. Nah, pada waktu kita menolong anak-anak kita, caranya bagaimana soal keteladanan? Yaitu dengan cara bahwa kita bisa menceritakan pengalaman kita percaya kepada Yesus. Saya nggak tahu apakah kita pernah menceritakan pengalaman percaya kita kepada Yesus ke anak-anak kita. Saya suatu hari tanya kepada seorang majelis, tapi zaman dulu sekali, ya, zaman dulu sekali. Terus saya tanya, gimana anak-anak sudah percaya Yesus? Kemudian dia kata, oh sudah saya serahkan ke sekolah minggu. Ya nanti sekolah minggu yang atur. Begitu. Itu kalimatnya loh. Ya. Sampai sekarang saya masih ingat. Nah saudara, itu tanggung jawab kita. Bukan kita oper kepada guru sekolah minggu. Itu adalah tanggung jawab kita. Dan salah satu cara yang perlu untuk kita lakukan adalah kita bisa bercerita kepada anak kita tentang pengalaman kita percaya Yesus. Dan Yesus mengubahkan hidup kita. Pada waktu kita menceritakan itu kepada anak kita, maka anak akan bisa melihat betapa bernilainya Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Karena itu sesuatu yang berarti sampai kita ceritakan bagaimana Yesus mengubah hidup kita. Tuhan memperbarui kita. Saudara, anak-anak perlu melihat, perlu mendengar, tahu kisah tentang kita yang percaya kepada Yesus. Nah saudara, anak-anak juga perlu keteladanan kita di dalam hal apa? Di dalam hal kita memprioritaskan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Maka penting sekali untuk kemudian kita, kalau hari Minggu misalnya mau pergi, utamakan dulu pergi ke gereja. Ajak anak sekolah minggu dulu, ikut ke gereja sebelum kita pergi keluar kota. Supaya anak dari kecil melihat bahwa orang tuaku ini menempatkan Tuhan. Itu sebagai hal yang penting dalam hidup mereka. Waktu kita pergi keluar kota, waktu kita pergi ke luar negeri misalnya, dan tiba di hari Minggu, kita sengaja cari gereja untuk kita beribadah. Ya mungkin tidak gereja yang ideal, yang kita tahu persis seperti apa, tetapi paling tidak kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa ini sesuatu yang serius, yang kita utamakan di dalam hidup kita. Anak-anak butuh untuk melihat keteladanan hidup kita di dalam hal itu. Juga di dalam hal memprioritaskan ketika kita membaca Alkitab. Ya. Anak-anak juga perlu tahu bahwa kita itu suka baca Alkitab dan mengutamakan itu. Maka dulu waktu anak saya masih kecil, sampai SMP lah begitu ya. Saya sering sengaja baca Alkitab itu saat teduh, saya sengaja ke kamarnya dia. Saya tanya lagi apa? Oh dia lagi main. Oke papi di sini ya. Duduk sambil baca Alkitab. Kamu sudah saat teduh belum? Nah ini kan secara nggak sengaja menanyakan saat teduhnya dia, begitu kan? Nah tapi di situ juga dia melihat bagaimana kita baca Alkitab. Nah kadang-kadang saya diajak untuk mainan bareng, tapi memang saya lagi baca Alkitab. Saya bilang oke, sebentar, papi selesaikan dulu baca Alkitabnya. Anak-anak perlu tahu bahwa kita itu setia. Setiap hari membaca Alkitab itu menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu bernilai dalam hidup kita dan kita mengasihi Tuhan. Saudara, bukan hanya untuk anak kita loh. Saya baru tahu belakangan sebelum papa saya meninggal. Pada waktu papa saya coba dibawa kepada Tuhan, diinjili dan sebagainya, sudah berkali-kali juga belum mau, tapi terus kemudian ada hamba Tuhan yang datang nemuin papa saya. Ya cerita salah satu yang paling berkesan yang papa saya lihat, dulu saya itu nakalnya minta ampun, tapi kemudian tiap hari bangun pagi jam 5 sebelum sekolah lihat saya baca Alkitab. Walaupun kadang-kadang kalau dia masuk, saya waktu berdoa saya langsung melek seperti orang apa begitu ya. Karena kan papa saya belum percaya ateis, tapi dia tahu saya sedang baca Alkitab. Saya berdoa tiap pagi dan itu memberi kesan yang mendalam sehingga dia juga lebih terbuka kepada Kristus. Jadi saudara, keteladanan kita itu sangat penting sekali. Apalagi buat anak-anak kita dan cucu kita. Hal apa lagi? Saudara, keteladanan kita juga di dalam hal kita mengasihi Tuhan itu terwujud ketika kita belajar untuk berani untuk
mengakui kalau kita berbuat salah. Saudara, ini penting sekali. Saya pernah bicara ke anak saya, papi sayang ke kamu, tapi bisa saja apa yang papi lakukan itu tidak pas. Kamu boleh ngomong kalau ada sesuatu yang salah yang kamu dapati. Nah, dan saya pernah lakukan satu hal yang sangat membuat dia itu mengingat terus kesalahan yang saya buat. Sehingga akhirnya saya beberapa kali harus minta maaf ketika dia menceritakan itu lagi, dan saya jelaskan kenapa saya sampai melakukan itu. Tapi ketika kita belajar mengakui kesalahan, ini juga sebuah keteladanan. Jangan sampai kemudian kita memberi teladan harus menunjukkan kita perfect, kita sempurna, tidak ada salah, tidak boleh salah, orang tua harus selalu benar. Enggak begitu. Ketika semua harus benar, orang tua tidak bisa salah, maka anak akan cenderung bisa tidak terbuka untuk mengakui kesalahannya. Betul? Tapi ketika lihat orang tua saya bisa salah, dan dia mau mengakui kesalahan, dia mau minta maaf, dan dia mau berubah, di situ menunjukkan kita mengasihi Tuhan, mau taat kepada Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan perkenan. Sehingga anak-anak ketika berbuat salah, dia berani ngomong ke kita, dia berani mengakui, dan dia belajar untuk mengasihi Tuhan dengan menyatakan kesalahannya dan juga meninggalkan kesalahannya. Saudara, ini penting. Jadi handling kesalahan itu atau menangani kesalahan yang kita perbuat itu bisa menjadi keteladanan. Jadi yang salah itu bukan berarti salah. Yang salah itu bisa berarti juga sesuatu yang menjadi kesempatan yang baik untuk kita menyatakan sesuatu kepada anak kita. Nah, saudara, ayat yang ke-7. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Wah, cerewet sekali nih papi mami, begitu kan? Ngomongnya berulang-ulang. Tapi ini perintah, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, saudara, ini jelas yang dimaksud bukan letter luck seperti ini. Setiap berbaring langsung ngomong firman Tuhan. Setiap bangun tidur langsung ngomong firman Tuhan. Setiap dalam perjalanan langsung ngomong firman Tuhan. Ini anak-anak bisa benci sama kita ini mungkin ya. Nah, saudara, bukan itu maksudnya. Tapi ini dilakukan secara natural. Secara natural. Artinya bahwa ada kesempatan-kesempatan yang tidak terbatas di dalam hidup kita. Dan kesempatan-kesempatan itu bisa muncul waktu bangun tidur. Kesempatan-kesempatan bisa muncul pada waktu perjalanan. Muncul bisa pada waktu mau, waktu berbaring mau tidur. Itu bisa muncul. Dan kita tidak dengan bosan-bosannya untuk mengajarkan sesuatu kepada mereka. Nah, ini bukan berarti juga mengajarkan mendikte begitu. Maka hal yang paling penting kalau kita lihat ayat ini. Apabila engkau duduk, apabila engkau ini, apabila engkau itu apa kira-kira? Kalau kita lihat di situ. Ini bicara tentang apa? Menyediakan waktu dan menyediakan hati kita untuk mendengar mereka, bercerita dengan mereka. Jadi perlu untuk orang tua punya waktu yang berkualitas dengan anak-anak kita. Karena waktu yang berkualitas itu, waktu di mana kita bisa duduk bersama, bercerita bersama, justru disitulah kesempatan kita dengar macam-macam cerita dari dia, dan disitulah kita bisa menanamkan sesuatu kepada mereka. Nah, saudara, hari ini harus diakui bahwa kemungkinan besar atau kebanyakan figur ibu itu yang dominan di dalam pendidikan anak-anak, betul tidak? Tapi walaupun punya ayah, tapi hari ini tidak sedikit figur ayah itu hilang di dalam kehidupan anak-anak. Jadi muncul fatherless generation atau generasi yang tidak memiliki figur ayah di dalam hidup mereka. Ini bukan berarti ayahnya kalau pergi keluar kota berhari-hari, enggak. Tapi mereka tidak bisa melihat siapa ayah mereka, mengenal ayah mereka, dan sebagainya. Mereka tidak mengalami itu. Waktu bersama-sama dengan ayah mereka yang berkualitas. Padahal ini kesempatan yang sangat bagus. Nah, itulah sebabnya hari ini kita bersyukur sekolah minggu kita. Ya,
Itu kalau nggak salah mulai kelas 2, 3, 4, 5, sampai ke yang tunas remaja. Itu setiap kelas itu ada guru laki-lakinya loh. Dan itu sangat penting, figur seorang laki-laki, figur ayah buat anak-anak itu penting. Ketika anak-anak melihat, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, anak laki-laki melihat bahwa ketika dia tumbuh ada figur ayah. Yang walaupun dia kerja seperti ayah-ayah yang lain, tapi dia melihat figur ayah yang mengasihi Tuhan. Maka akan mendorong dia tumbuh menjadi seorang laki-laki yang juga mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Yang juga memperhatikan anak-anaknya nantinya di dalam hidupnya ketika dia sudah berkeluarga. Ketika seorang anak putri, anak perempuan tumbuh dengan figur ayah yang tahu bahwa ayahnya itu mengasihi Tuhan, maka pada waktu dia tumbuh, dia punya figur ideal seorang ayah. Yang mana ketika nanti dia cari pacar, cari suami, dia juga akan memberikan nilai tertentu orang yang mengasihi Tuhan yang dia cari. Saudara, ini sangat penting sekali. Keberadaan ayah di dalam hidup anak-anak. Walaupun saya tahu kadang-kadang ada keluarga yang sudah tidak ada ayah karena ayahnya sudah meninggal, bahkan ayah ibu meninggal. Bahkan juga ada yang mungkin sakit sampai bertahun-tahun yang tidak memungkinkan untuk hadirnya figur ayah. Tetapi kita bisa melihat bahwa bukan figur ayah ada, berbeda. Karena figur ayahnya memang tidak ada. Beda dengan figur ayahnya ada orangnya. Tetapi dia tidak memberikan dampak. Justru itu akan membuat sebuah penilaian yang berbeda. Nah saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting dan memberikan waktu kepada anak-anak kita. Ini satu hal yang penting dan berbicara. Nah, saudara, saya bersyukur justru ketika punya anak itu punya pengalaman macam-macam ketika bincang-bincang. Saya juga ke anak saya enggak modelnya datang khotbah firman Tuhan, enggak begitu ya. Tapi lebih banyak cerita-cerita dengan dia. Ya misalnya pada waktu ada keluarga yang meninggal, dia tanya soal kematian. Lalu saya jelaskan, nah disitulah kita menanamkan satu ajaran tertentu yang perlu untuk dia pahami. Di mana saya katakan bahwa setiap orang itu pasti akan meninggal. Suatu waktu papi mami juga akan meninggal. Mungkin bisa meninggalnya tua waktu kamu sudah dewasa, tapi juga bisa saja waktu kamu belum dewasa, papi mami sudah dipanggil oleh Tuhan. Bisa enggak? Bisa, anak-anak perlu tahu itu juga. Dan saya langsung jelaskan kepada dia. Tapi ingat bahwa yang penting itu bukan papi mami ada bersama kamu. Tapi kamu dengan Tuhan. Dia adalah bapamu yang sesungguhnya. Papi mami bisa meninggalkan dunia ini. Suatu waktu kamu juga bisa pergi ke tempat yang jauh, tidak ada papi mami. Tapi kamu dengan Tuhan. Tuhan yang jaga kamu. Kamu bersama dengan Tuhan. Kamu bersandar pada Tuhan. Itu yang paling penting di dalam hidup ini. Jadi kalau suatu waktu papi mami gak ada, satu hal yang perlu kamu ingat, kamu betul-betul sama Tuhan. Saudara, itu kesempatan, tidak mungkin saya tahu-tahu masuk ke kamarnya dia, masuk. Papi mami bisa meninggal muda loh, gak mungkin kan ngomong begitu, ya kan? Justru melalui pertanyaan, ketika ngomong-ngomong, justru disitulah kesempatan kita untuk berbicara kepada anak-anak kita. Nah waktu anak saya mau menentukan jurusan apa kuliah, dia tanya begini, Papi kalau misalnya saya ambil jurusan yang akhirnya tidak bisa meneruskan usaha papi bagaimana? Nah ini kesempatan ini ngomong, ya kan? Kan kemudian, tidak boleh, ini sudah dirintis, susah-susah kamu harus terusin. Kan gak begitu, disinilah nilai kita perlu tanamkan kepada anak kita. Gak apa-apa. Itu kerjaan-kerjaannya papi. Dan papi yakin kalau Tuhan yang sudah menghadirkan kamu dalam dunia ini, Tuhan pasti punya rencana tertentu dalam hidupmu. Kamu cari tahu kehendak Tuhan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau kamu sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan penuh waktu, silakan. Tapi kalau Tuhan mungkin kehendaki yang lain, silakan. Minta pimpinan Tuhan. Menentukan studi jurusan, nanti kamu menentukan teman hidup, nanti kamu menentukan pekerjaan apa, kamu tanya Tuhan.
Saudara, di situ kesempatan untuk kita mengajarkan bagaimana mereka berjalan bersama Tuhan, mencari pimpinan dan kehendak Tuhan. Dan betul waktu dia mau masuk ini jurusan yang ya dia masuki sekarang ini, dia betul-betul cari pimpinan Tuhan dan kemudian dia bilang, setelah tes lulus, dia bilang, saya sengaja gak belajar. Supaya kalau memang Tuhan kehendaki saya masuk, saya masuk. Dia bilang, nah saya bilang, ngawur. Ya. Kalau papi prinsipnya harus belajar sungguh-sungguh. Kalau Tuhan tidak kehendaki masuk, Tuhan bikin gagal. Kalau dia enggak, pokoknya saya enggak belajar. Kalau Tuhan memang mau masuk, ya berarti saya masuk. Gitu. Tapi artinya lepas dari prinsip yang berbeda. Ya, tetapi punya satu kerinduan yang sama. Bahwa bagaimana minta pimpinan Tuhan di dalam hidup anak-anak kita. Saudara, anak-anak perlu belajar untuk hal itu. Saudara, waktu anak-anak itu kecil untuk menjadi besar itu sangat cepat sekali. Itu waktu yang sangat cepat. Anak saya baru kuliah 2 tahun lalu. Tapi saya merasakan waktu itu cepat sekali dia besar dan kemudian keluar kota. Karena itu gunakan waktu ini. Memang tidak mudah karena begini. Waktu anak-anak masih kecil, kita sebagai ayah maupun ibu juga mungkin sedang berjuang dengan pekerjaan bisnis kita. Betul? Kita mengusahakan bagaimana hidup yang stabil, yang lebih mapan semua usaha kita dan sebagainya. Tetapi ketika kita tidak punya waktu untuk anak kita, maka ketika kita sudah mapan nanti, anak kita sudah di luar, sudah tidak lagi bersama-sama kita. Dan waktu sudah tidak ada lagi. Jadi kesempatan ini anak kita, cucu kita adalah seawal mungkin mereka bisa dibawa untuk mengenal Tuhan. Saya bicara kepada anak saya tentang Yesus waktu dia umur 3 tahun yang saya ingat. Tapi saya terus cerita tentang Alkitab apa segala, itu terus sebelum tidur. Karena dia juga suka diceritain macam-macam. Sejak awal tidak ada yang terlalu awal. Bahkan dia belum ngerti nggak apa-apa. Tidak ada yang terlalu awal. Yang ada adalah terlambat. Saya mendengar beberapa orang tua mengatakan, ya nanti anak-anak kalau sudah mulai pahamlah, baru nanti saya bicara tentang Tuhan. Saudara, anak sudah terlambat. Dan dia katakan, saya menyesal tidak dari kecil. Saya betul-betul ajak mereka untuk betul-betul datang kepada Tuhan, ke gereja, dan menolong mereka mengenal Tuhan.